Perkenalkan, nama saya Sarliani Melintan Pangala, kelas B Teologi dengan NIRIM 2020229246. Di sini saya akan membahas tentang teori Habermas dan hermeneutik kritis. Yang kita ketahui bahwa Habermas itu lahir di Jerman pada tanggal 18 Juni 1929. Ayahnya adalah direktur kamar dan industri di kota itu. Waktu itu warga kota kelahirannya mendukung tentang Hilger dan visinya tentang ras unggul. Sebagai anak, dia bersimpati masuk di dalam Hilterjunge pada umurnya yang ke-15 tahun. Pada tahun 1954, Habermas meraih gelar doktor di Universitas Bonn dengan disertasi Schelling. Dia itu aktif sebagai penulis majalah tentang Merkur. Sebelum pada tahun 1956, dia diangkat menjadi asisten Theodor W. Adorno di Institut für Sozialforschung. Habermas adalah seorang teoretikus sosial dan filsuf terkemuka di Jerman yang memusatkan perhatiannya pada problem komunikasi. Ia juga dikenal sebagai seorang filsuf kelas dunia. Tulisannya tentang teoretikus. Finlayson itu berpengaruh dalam berbagai area ilmu sosial dan kemanusiaan. Di Jerman itu ia memainkan peran ganda, yaitu sebagai peneliti dan akademikus di satu sisi dan sebagai warga negara dan menulis politis yang aktif di lain sisi. Kita dapat melihat alasannya dalam sebuah tulisan biologis yang diterbitkan dalam usia tuanya. Menurut pengakuannya sendiri, ada pengalaman di masa kecilnya. Pertama, dia memiliki pengalaman traumatis, serangkaian operasi atas bibir sumbingnya yang menajamkan kesadarannya akan kesaling pengaruhan antar manusia. Yang kedua, waktu awal masuk sekolah, dia itu sulit berkomunikasi dan kerap diejek teman-temannya karena bibir sumbingnya. Adapun pengalaman di masa dewasanya yaitu keadaan luar biasa, rezim Nazi pasca perang, dari masa silam di Jerman telah mengarahkan minatnya dan mendalam pada hubungan-hubungan saling memahami di masyarakat dan politik. Habermas tidak hanya sangat produktif menulis karya penting dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial kemanusiaan, melainkan juga ia melakukan banyak perdebatan penting dalam filsafat seperti Gadamer, Niklas Luhmann, Jacques Derrida, Michael Foucault, dan Kardinal Ratzinger. Untuk memahami pendirian Habermas, maka perlu diingatkan mengenai pokok-pokok pemikiran Gadamer tentang prasangka dan tradisi. Menurut Gadamer berpendapat bahwa memahami tidak bisa lepas dari prasangka dan bahkan dimungkinkan oleh prasangka. Prasangka itu tidak selalunya buruk, sehingga kita harus tahu membedakan antara prasangka yang masuk akal dan prasangka yang tidak masuk akal. Selain itu, konsep prasangka
mengimplikasikan bahwa memahami juga bergerak di dalam tradisi otoritas tertentu karena kita adalah makhluk sejarah. Hal yang perlu dipahami bahwa memahami tidak lain daripada kesepahaman atau persetujuan dengan tradisi. Menurut Gadamer, bahwa tradisi dan hermeneutik tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Pendapat inilah yang kemudian dikritik oleh Habermas. Menurutnya bahwa prasangka yang masuk akal itu tidak ada jika dalam berpikir kita tidak mampu membedakan diri dari tradisi. Kita perlu berefleksi kritis mengenai tradisi. Dengan demikian bahwa pengetahuan dapat diteruskan lewat otoritas dan tradisi, sehingga prasangka itu memungkinkan pengetahuan itu. Akan tetapi menurut Habermas, prasangka itu menjadi pengetahuan setelah orang menerimanya, dan tindakan penerimaan itu terjadi lewat refleksi. Hermeneutik kritis merupakan sebuah metode ilmiah untuk memahami struktur makna atau teks yang terungkap dalam tuturan yang dihasilkan oleh suatu proses komunikasi yang terdistorsi secara sistematis. Bagi hermeneutik kritis, memahami bukanlah sekedar memproduksi, tetapi untuk membebaskan penulis dari komunikasi yang teori terdistorsi secara sistematis yang telah menghasilkan teksnya. Hermeneutik bertujuan agar pembaca memahami teks yang ditulisnya sendiri sehingga ia bebas dari distorsi. Ada dua teknik yang dilakukan oleh hermeneutik kritis, diantaranya ialah merekonstruksi teks dan mendorong refleksi penulisnya. Yang pertama adalah tugas interpretasi, sedangkan yang kedua adalah tugas analisis. Tugas analisis mencoba menemukan sebab mengapa teks macam itu yang dihasilkan. Demikianlah tentang teori hermeneutik tentang Habermas. Sekian dan terima kasih.